Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 145, Kebangkitan Gereja Katolik, bangkitnya paham nasionalis Kristen. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Hai Martin. Kita mesti mendiskusikan beberapa topik hari ini. Tetapi sebelumnya, kita ingin membahas sedikit mengenai tahun 2022. Ya, tahun 2022 merupakan tahun luar biasa dan banyaknya hal yang sudah terjadi. Dan jika kita melihat gambaran nubuatan dan penerapannya, dan merenungkan sepanjang tahun ini, persiapan yang dilakukan di tahun lalu, yang dikaitkan dengan bidang medis, dan penerapan aturan dan hukum. Dan ketika kita melihat hal yang terjadi dalam ruang lingkup lingkungan, peranan kepausan, Laudato Si, suratnya, COP27. Hukum yang baru, daftarnya sungguh luar biasa. Dan juga perang yang dimulai di bulan Februari. Saya pikir itu adalah pengalihan yang baik, bersama-sama dengan hal-hal lainnya yang terjadi. Jadi, Martin, adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan adanya banyak hal yang terjadi, sehingga Anda bisa mudah kehilangan fokus. Benar, karena Anda akan sibuk dengan hal ini, hal itu, ideologi ini, ideologi itu. Dan kemudian adanya bencana besar sosial, dan adanya cara pandang berbeda antara paham liberal melawan paham konservatif. Dan semua hal ini, dilemparkan ke dalam pencampuran, yang membuatnya menjadi campuran super. Dan seperti dalam satu episode yang kita miliki mengenai pengajaran kotak sabun, mimbar pidato. Anda dengan mudah dapat dialihkan dan membuat poin. Membuat mimbar pidato Anda sendiri. Anda mesti menahan diri, dan melihat gambaran yang lebih besar. Jadi Martin, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat sibuk dan melelahkan. Dan dalam berbagai cara, saya akan bersyukur, ketika melihat bagian akhir tahun ini. Tetapi saya tidak memiliki harapan besar untuk tahun yang lebih baik di tahun baru. Jadi mari kita menarik nafas, dan menghembuskannya dan melihat apakah kita bisa menghadapi tahun yang baru, dengan energi yang diperbarui. Dan itu membuat kita merasa bersyukur, kepada para pemirsa kita dan pendukung kita. Tanpa mereka, tidaklah mungkin melakukan penyiaran ini. Kami bersyukur dari lubuk hati kami untuk mereka semua. Dan terima kasih untuk membuatnya terus berjalan. Semua komentar yang masuk dan semua tulisan-tulisan. Orang-orang memiliki begitu banyak pertanyaan, dan berulang kali orang lain juga yang menjawabnya. Dan itu membantu kami, kita memiliki ribuan pertanyaan, dan tak mungkin bagi kita untuk menangani semuanya. Dan adanya orang-orang yang merasa frustrasi. Tetapi terima kasih untuk semua hal itu. Itu merupakan suatu pertolongan. Usahakan diskusi terus berlangsung. Ya, dan mungkin untuk mengingatkan, bahwa distribusi dari material kita, dari video-video yang kita buat, kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami memerlukan Anda semua untuk mendistribusikan, membagikan dan hal-hal lain, dalam media digital dan hard copies. Dan semua sudah terlaksana. Dan janji-janji yang kami ucapkan untuk distribusi secara gratis, sekarang sudah siap. Stok sudah dipesan dan sudah siap. Jadi Amerika Utara akan mendapat pasokan dan juga dengan segera. Benua Eropa akan mendapat pasokan.
Itu tidaklah mungkin terlaksana tanpa bantuan para pemirsa. Jadi, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Ya, dan adanya video perkenalan mengenai pusat distribusi di Amerika Utara. Dan saya menaruh link di kotak deskripsi dari video ini. Dan Anda bisa menonton video tadi, dan menemukan cara mengontak kami, dan agar bisa membantu menyebarluaskan pekabaran ini. Lalu adanya pemikiran lain, agar kami lebih terlibat dalam pekabaran kesehatan. Dan melakukan hal yang mesti kita lakukan, berdasarkan Injil. Memenuhi kebutuhan fisik orang-orang, sehingga bisa memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Dan ada banyak hal-hal lain yang mengikutinya. Jadi, kita mesti bermimpi besar dan berjalan dalam kuasa Allah, sejauh Dia mengizinkan kita melakukannya. Terima kasih. Mari kita membuka diskusi ini, dan saya akan membukanya dengan doa. Baru kita mendiskusikannya. Baiklah. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu boleh melakukan pekerjaan ini bagimu. Kembali kami memohon, kiranya Engkau memberkati diskusi kami. Cerahkan pikiran kami dan kiranya firman-Mu berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, kita membicarakan mengenai kebangkitan gereja Katolik. Dan bangkitnya paham nasionalisme Kristen. Dan kita sudah pernah membahasnya dalam berbagai kesempatan, dan menunjukkan beberapa hal. Bahwa bola ini mulai bergulir. Ini ibarat bola salju. Pertamanya kecil, tetapi semakin menggelinding, menjadi besar. Dan kita telah mengatakan berkali-kali, bahwa kita meyakini akan adanya ayunan bandul. Karena ideologi Raja Utara akan berbenturan dengan ideologi Raja Selatan, meskipun mereka duduk bersama di dalam satu meja. Dan yang pada akhirnya, ideologi Raja Utara, yang menyertakan paham nasionalis Kristen, mesti naik pengaruhnya. Jadi, naiknya tahta keperserikatan bangsa-bangsa, nampaknya menjadi suatu pemikiran yang bagus. Tetapi agar bisa mendapat dorongan di belakangnya, diperlukan kekacauan. Jadi, kita mengalami banyak kekacauan di dunia. Adanya kekacauan yang dikaitkan dengan topik kesehatan. Adanya kekacauan yang dikaitkan dengan topik iklim. Dan tentunya mesti ada juga kekacauan ekonomi. Jadi, marilah kita melihat apakah adanya persiapan untuk kekacauan ekonomi ini. Kita telah diperingatkan bahwa dunia sedang menuju kepada resesi. Adanya krisis besar energi. Karena adanya perang di Ukraina. Nah, Martin, tidak ada hal yang terjadi di dalam politik yang tidak direncanakan. Anda menyebutkan karena perang, tetapi seperti yang pernah kita tunjukkan di dalam video sebelumnya, atau dua video sebelumnya, akan adanya periode transisi, yang akan disertai kepedihan. Mereka telah memperingatkan kita, dan Klaus Schwab sudah menegaskannya. Dia adalah seorang tokoh yang istimewa. Tetapi jangan banyak berkomentar, agar tidak terkena sensor. Iya, jadi Martin, semua hal ini terjadi dan selalu adanya persiapan. Ketika terjadinya peristiwa topik kesehatan, pernah diadakan praktek latihannya. Dan kita telah menunjukkan dalam program sebelumnya, adanya persiapan panjang untuk menghadirkan bencana besar akhir, yang kita alami sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir. Ketika berkaitan dengan krisis lingkungan, adanya film kartun untuk anak-anak di tahun 1990-an, yang berjudul Captain Planet. Dan hal menarik, semua orang turut serta. Setiap bangsa, suku dan masyarakat, terlibat dalam peperangan besar ini. Dan yang memimpin kepada COP27. Ketika semua hal ini diterapkan, lalu adanya aspek spiritual, yang keluar dari pena Vatikan. Para penulis Jesuit itu, begitu sibuk. Kita menganggapnya Paus Francis. Bukan. Mereka memiliki kelompok elit pemikir, yang membuat semua hal ini. Di bawah suatu bimbingan spiritual sangat khusus.
yang saya yakini adalah bersifat ular. Tetapi kita tinggalkan saja, kita akan membicarakan beberapa hal ini. Mari kita melihat ancaman krisis ekonomi. Ini dari situs ABC News, tanggal 16 November tahun 2022. Perusahaan-perusahaan tech telah melakukan pemotongan besar jumlah pegawai di tahun 2022. Meta telah memotong jumlah pegawai sekitar 11.000 orang. CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan pekan lalu, bahwa perusahaan akan memotong sekitar 11.000 pegawai. Sekitar 13% dari angkatan kerjanya. Ini menarik, Martin. Bukankah semua perusahaan ini memiliki pendapatan yang memecahkan rekor? Jadi, peti uang mereka penuh. Peti uang mereka melimpah ruah. Tetapi mereka memotong jumlah pekerja mereka. Apakah mereka mengetahui sesuatu? Saya yakin ada sesuatu. Twitter memotong jumlah pegawai sekitar 3.700 orang. Dan tentunya adanya peperangan ideologi yang berkecamuk di perusahaan itu. Raja Utara melawan Raja Selatan, sangat terlibat. Ini ada dalam perusahaan Twitter. Dan Amazon memotong pegawai sekitar 10.000 orang. Bukankah perusahaan ini juga mencatat rekor pendapatan? Ya. Semua perusahaan ini tiba ke masa pandemi, tetapi sudah mencatat penghasilan yang melampaui rekor. Dan ketika pandemi, membuatnya semakin meningkat. Sekarang mereka nampaknya menyalahkan hal ini, karena setelah lewatnya pandemi, penghasilan mereka menurun. Lalu perusahaan lainnya, seperti Lyft dan Stripe, mereka juga memotong jumlah pegawai. Redfin memotong jumlah pegawai hampir 1.000 orang. Demikian juga Microsoft 1.000 orang. Robinhood memotong jumlah pegawainya 23%. Coinbase memotong jumlah pegawai 1.100 orang. Martin, apakah mereka sedang menyiapkan sesuatu dan ingin agar peti uang mereka tidak kosong? Menurut saya, ini tepat seperti perkataan Anda. Jika Anda ingin mempertahankan batas pendapatan Anda, dan mengetahui akan adanya hal yang akan menimpa, maka hilangkan personil yang berlebihan. Tetapi jangan berpikir, pegawai yang masih tinggal, tidak akan melakukan pekerjaan. Karena pekerjaan tidak akan berkurang. Iya, masih tetap sama. Mereka berusaha membentengi diri mereka sendiri. Baiklah, di sini juga ada artikel menarik, tanggal 22 November. Perusahaan induk Google, Alphabet akan mengurangi jumlah pegawai 10.000 orang. Perusahaan induk Google, dilaporkan bersiap-siap memotong jumlah pegawai sekitar 10.000 orang, yang kurang berprestasi. Martin, siapa yang memperkerjakan 10.000 pegawai yang kurang berprestasi? Saya tidak percaya cerita itu. Apakah mereka merupakan pegawai yang tidak berprestasi? Atau mereka sekedar mencari dalih? Benar. Atau 6% dari angkatan kerjanya. Dalam musim besar pemotongan jumlah pegawai oleh Meta, Amazon, Twitter, Salesforce dan lebih banyak lagi di tengah-tengah kondisi global yang bergejolak. Hal menarik adalah bahwa, semua perusahaan ini membuat keuntungan sangat besar, tetapi tetap mereka melakukan hal ini. Ini tidak berbicara mengenai jutaan dolar, melainkan miliaran dolar dalam keuntungan bersih. Nah, Martin, dunia sedang menuju ke suatu arah tertentu. Kita tidak perlu membahasnya secara mendetail. Perlu dicatat, kita hanyalah sebagai para pengamat, benar. Bukan untuk memulai protes, melainkan hanya mengamati hal yang sedang terjadi. Dan ada pertanyaan. Semua perusahaan yang sudah kita daftarkan di sini. Bukankah CEO mereka berkunjung ke Vatikan, semuanya? Dan hanya setelah Mas berkunjung, dia membeli perusahaan Twitter. Dan setelah membeli Twitter, dia mulai mengurangi pegawai. Dan ketika dia mulai mengurangi pegawai, perusahaan lainnya juga ikut-ikutan mengurangi pegawai. Mungkin kebetulan saja. Ini menarik. Atau mungkin Martin. Prestasi kerja yang buruk. Berarti adanya ideologi yang salah. Bisa jadi itu, bisa jadi harus adanya pemangkasan sehingga semuanya menjadi selaras dengan ideologi tertentu. Cara berpikir mesti selaras. Nah, sebelumnya, ketika terjadi konflik utara melawan selatan, maka diinginkan dua pihak itu, tetapi sekarang karena ingin adanya pembersihan. Untuk menghilangkan apa yang disebut sebagai prestasi kerja yang buruk. Dan penampilan kerja yang buruk, seperti yang kita katakan, sungguh merupakan tuduhan kepada orang-orang yang mempekerjakan para pegawai.
Itu benar. Bukankah mereka sesungguhnya harus mengatasi hal ini sebelumnya? Dan mengapa secara tiba-tiba memotong jumlah ribuan pegawai? Benar. Saya bertanya-tanya, apa yang terjadi ketika CNN akan mengubah ideologinya? Berapa banyak para pegawai yang bekerja buruk, mesti dipecat? Apakah 90%? Jika mereka harus berubah dari pihak kanan ke pihak kiri. Fox mesti melakukan hal itu, jika ingin berubah dari kiri ke kanan. Demikian juga CNN. Ini telah senantiasa merupakan dialektika Hegel. Dua ideologi yang saling bertentangan. Jadi, sekarang Bandul mulai berayun, dan menghilangkan cara berpikir yang tidak relevan dengan waktu sekarang. Apakah mungkin, ini hanya pemikiran saja? Sekarang, mari kita melihat kebangkitan kepausan, karena ingat semua CEO ini. Mereka tidaklah dipecat. Benar. Mereka semua datang berkunjung ke Vatikan. Dan pastinya mereka semua mendapat instruksi berbaris yang khusus. Benar. Nah, pengaruh Vatikan, mereka telah senantiasa bekerja di balik layar. Itulah cara Jesuit bekerja. Benar. Mereka bekerja di balik layar, tetapi nyatanya merekalah yang mengerahkan kekuasaan. Dan sekarang mereka sedang memakai pendekatan yang langsung. Waktunya telah tiba bagi raja-raja dunia, guna menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Kami akan memberi Anda petunjuk, tetapi karena ideologi Anda tidak ingin menerapkan pemikiran kami. Anda ingin mempertahankan posisi sekuler Anda, tetapi saya adalah Raja Utara, dan saya akan membatasi posisi sekuler Anda. Dan saya akan memastikan, Anda menerapkan aturan moral saya. Karena saya adalah antikristus dan saya ingin melenyapkan aturan Allah. Itulah pemikiran yang ada di dalam pemikiran mereka. Karena mereka telah menjadi musuh Allah dari permulaannya. Dan macan tutul, tidaklah mengubahkan belangnya. Dan hal memuakkan mengenai hal itu, mereka melakukannya dengan memakai jubah Kristen yang seolah-olah untuk Allah. Dan adanya semua orang-orang Kristen yang turut serta dengan ideologi palsu. Yakni paham futurisme, yang keluar dari pena Jesuit. Bukankah menyedihkan paham Protestan begitu disesatkan? Dengan memeluk pemikiran musuh. Nah, Martin, situs Earthbeat memberitahu kita bahwa kepausan tidak lagi hanya menjadi pengamat. Vatikan nampaknya mengerahkan status yang baru di dalam pembicaraan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Martin, status baru itu hanya untuk konsumsi publik. Ini sudah senantiasa ada, hanya di belakang layar. Sekarang, ini bergerak ke depan. Benar. Nah, jika Anda melihat gambar itu, di manakah Paus sedang berbicara? Dia sedang berbicara dari bunker nuklirnya. Yang nampak terlihat seperti ular, dan Paus sedang berbicara dari dalam mulut ular. Jadi, Paus menjadi juru bicaranya. Bagi ular, yang memberinya kekuasaan dan otoritasnya yang besar. Tipologi dari Paus yang berdiri di sana dan yang berbicara. Sungguh luar biasa, jika Anda memandangnya dari bahasa Alkitabiah. Dan mengapa Anda mendesain sebuah gedung, seperti ular, dan Anda berbicara di antara dua taringnya? Ketika Kardinal Pietro Parolin berpidato di depan para pemimpin dunia. Di hari pertama dari COP27, puncak pertemuan iklim, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dia melakukannya dalam derajat sama dengan para pemimpin dunia, yang berkumpul di hadapannya. Karena pedang spiritual lebih tinggi daripada pedang sekuler. Pidato itu menandai kali pertama dari tahta suci, sebagai rekan resmi kerangka kerja konvensi PBB, mengenai perubahan iklim. Para pejabat Vatikan telah memberi isyarat, pergerakan ini bukan sekedar lambang. Dan yang bisa melambangkan maksud gereja dalam memainkan peran yang lebih aktif. Di dalam perundingan-perundingan iklim, yang sering tegang dan bergejolak, yang sudah berlangsung lebih dari 1/4 abad. Dalam berbagai kemajuan dan kemundurannya. Martin, ini bukan sekedar simbolik. Mereka mengambil peranan aktif, memang dari sejak dulu, hanya sekarang berpindah ke panggung yang aktif. Dan bukan sekedar dalang di belakang panggung. Ini sesungguhnya lebih alkitabiah, daripada sekedar perlambangan. Kenaikan Vatikan, kata kenaikan itu sendiri,
banyak memberitahu Anda banyak hal. Dari status pengamat ke partisipan penuh, menawarkan alasan baru untuk pengharapan. Kita sekarang ada dalam derajat yang sama dengan para perunding lainnya, katanya. Hanya dengan perlambangan saja, status baru Vatikan sekarang sungguh bermakna. Yang bergerak dari perlambangan ke hal inti. Martin, apakah itu terdengar alkitabiah? Ya, tadi saya sudah katakan. Ini sangat alkitabiah. Dan bagi mereka secara resmi terlibat sebagai para perunding. Dan melihat bagaimana mereka bisa mengubahkan budaya di dalam konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim. Merekalah yang sudah menjalankan falsafah PBB dari permulaannya. Pierre Teilhard de Chardin, akar Jesuit mereka di tempat itu. Di mana mereka menjauhkan diri mereka sendiri, tetapi yang sesungguhnya yang memeluknya. Anda lihat, masalahnya jika ini telah terjadi sebelumnya, orang-orang akan memprotesnya. Karena mereka tidak menginginkan orang itu di sana. Tetapi mereka menginginkannya, karena mereka kagum, memikirkan dan menghormati binatang. Ini akan menolong gereja berbicara dalam satu suara bulat. Siapa gereja di sini? Martin, apakah gereja Katolik, atau semua mereka? Ini semua gereja-gereja, tetapi induk yang memimpinnya. Jadi, Herodias memberitahu Salome, hal yang mesti dilakukan. Dan dia betul-betul menginginkan kepala Yohanes Pembaptis. Suara bulat dalam level internasional dan tidak hanya mempromosikan praktek yang terbaik. Ini kedengarannya seperti kebaikan bersama, melainkan hal yang lebih penting, moral etika yang lebih penting dengan kerangka spiritual. Itulah hal yang mesti kita sadari. Ini adalah suatu pergerakan yang berani, karena juga merupakan batu pijakan dalam lingkup politik, dan ke dalam peran diplomasi. Di mana sekarang ini, Vatikan telah lebih berperanan dari sekedar peran moral. Memegang prinsip dan nilai-nilai, tetapi yang tidak mendorongnya menjadi sebuah komitmen. Martin, mereka sedang berbicara memakai lidah ular. Karena sekarang menjadi perwakilan politik, yang ditaruh mereka di sana. Jadi, mereka hanya memakai mulut lainnya. Apakah ini berarti luka parah itu telah menjadi sembuh sama sekali? Itulah sebabnya, mereka memiliki kesombongan, dengan menyebutkannya sebagai kenaikan. Tidak ada orang lain, yang mendapat julukan itu. Tidak ada orang lain, yang naik ke perserikatan bangsa-bangsa. Kecuali mereka, benar. Bukankah kenaikan, ada kaitannya kepada seorang raja? Nah, apa yang terjadi kepada Nebukadnezar? Ingat, mengenai percekcokan, di mana Daniel ada dalam tahun ketiga, dan raja dalam tahun kedua. Bagaimana ini bisa diselaraskan? Mereka memakai cara perhitungan yang berbeda. Dalam kasus Raja Nebukadnezar, adanya tahun kenaikan, lalu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi, tahun kenaikan, merupakan tahun, di mana Nebukadnezar naik tahta. Jadi, jika Anda memakai tahun, ini merupakan tahun di mana dia mengambil alih tahta, dan terus memerintah. Mereka akan memerintah. Dia akan menjadi penguasa Babel. Bukankah itu tertulis di dahi mereka? Ya. Babel, ibu dari para pelacur. Dan keseluruhan gereja-gereja lainnya turut serta. Nah, kita telah melihat itu di Gunung Sinai, bukan? Ya. Jadi ini adalah momen bersejarah. Momen bersejarah bagi keluarga manusia. Dan ini mesti menandakan secercah harapan sekarang, kata Munene. Martin, ini memang memberi saya suatu pengharapan. Karena ini berarti, sandiwara akan segera berakhir. Cahaya yang kita lihat di ujung lorong, bukanlah kereta api yang akan melindas kita. Ini sesungguhnya matahari. Matahari ilahi, bersinar kepada kita. Dan saudara matahari, sekarang sedang menyinari hati kita, dan kita bisa kembali berharap. Martin, kekuasaan kepada binatang. Dan orang yang bernama Munene ini adalah juru bicara Vatikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini merupakan pidatonya yang resmi. Merujuk kepada saudara matahari, apakah orang itu tidak waras? Malangnya, jika Anda berbicara memakai lidah ular, inilah hasilnya. Jadi, tidak waras telah menjadi normal baru. Kiranya Allah menolong kita. Untungnya, saya memiliki cara pandang beda mengenai cahaya di ujung lorong. Saya melihat cahaya,
tetapi yang akan mengakhiri sistem. Karena ketika batu menimpa kaki patung, berapa banyak yang akan tersisa? Tidak ada. Semuanya akan menjadi abu, lalu abu akan diterbangkan angin. Tidak ada sisa-sisa dari sistem ini. Ada masa dalam sejarah dunia ketika orang-orang bisa bersandar kepada pemerintah untuk menolong Anda dan memberikan dana talangan, dan menjadi pelindung Anda dan bahkan menjadi teman Anda. Tetapi hari-hari itu telah berlalu. Sekarang kita mengalami diktator yang memakai topeng demokrasi. Sekarang aturan tirani yang diterapkan. Nah, ada situs menarik, bernama Global Citizen Forum. Ini merupakan forum penting dengan banyak pengaruh. Dan ini sudah berjalan selama beberapa tahun. Jika Anda ingat, setiap tahun mereka mengadakan konser sangat besar, di berbagai tempat berbeda di seluruh dunia. Dengan semua nama-nama besar yang berkumpul. Pada tanggal 24 September akan adanya konser besar, dengan Mariah Carey, Metallica dan mereka semuanya menyanyi. Nah, semua band rock di masa lalu, semuanya merupakan anak anjing, Jesuit. Jika kita bisa membayangkan suatu dunia yang lebih baik, kita bisa membangunnya. Tetapi hanya dengan melibatkan dan mengembangkan batin kita sendiri, barulah bisa kita mengubah dunia. Jadi kita mesti pertama-tama, mengubahkan diri kita dulu. Martin, pengharapan yang dimiliki umat manusia dengan mengubahkan batin diri mereka sendiri merupakan pengharapan sia-sia. Karena tanpa Allah, hal ini tidak mungkin. Hanya dengan Kristus yang hidup di dalam diri Anda, yang bisa mengubahkan diri Anda. Jadi, kekuatan apa yang memimpin mereka? Saya pikir, kekuatan yang disebut legiun. Dengan delegasi yang berasal lebih dari 30 negara, setiap aspek pertemuan puncak telah dirancang sedemikian rupa. Guna mendukung para peserta menemukan perjalanan pribadi dalam menemukan jati diri dan evolusi. Bukakan pikiran Anda, jangan mementingkan diri sendiri, dan mencoba untuk tidak menghakimi. Ini kedengarannya sangat bersifat ular, dan bersifat zaman baru. Bukankah demikian? Betul sekali. Tidak diragukan sama sekali. Suatu tema umum, sepanjang hari, merupakan fokus yang diperbarui akan pentingnya koneksi batin. Dengan upaya meraih kemajuan global yang berasal dari tindakan bersama dari 8 miliar penduduk. Martin, saya menolak turut ambil bagian dalam kelompok itu. Nah, masalahnya sekarang, ada dua sumber yang berjalan keluar. Adanya aliran warga negara global dan adanya aliran paham nasionalis. Dan kita tidak ingin masuk ke dalam dua hal itu. Bukankah Gandhi yang berkata, meskipun hanya satu, bisa menjadi mayoritas, jika ini memang kebenaran. Apalagi 8 miliar jiwa. Sion dan Alexander mendulek, menjadi tuan rumah, sesi pemulihan transenden guna membangkitkan kesadaran kolektif. Dan mengaktifkan potensi tertinggi kita. Sementara Deepak Chopra memimpin sesi meditasi tepi pantai yang menyediakan suatu cara pandang baru mengenai metamorfosis manusia. Dan membimbing para pendengar melalui supercharge batin dan kebangkitan kembali. Saya sungguh senang, tidak turut ambil bagian dalam hal itu. Ini merupakan jenis yang sedang terjadi di seluruh dunia. Nah, ketika Anda melihat Babel, ini memiliki 3 unsur. Kita sudah membahas mengenai binatang, yang ada di mana-mana, dan sekarang telah naik tahta. Lalu adanya nabi palsu, dan juga naga. Dan ideologi ini merupakan bagian dari naga. Dan jangan memberitahu saya bahwa falsafah naga belum menyusup ke dalam gereja-gereja. Bukankah kita mengalami meditasi, dan yoga? Lectio Divina, dan ritual dan lingkaran magis dan labirin. Dan doa nafas. Semua kebohongan ini. Dan visualisasi. Dan meditasi yang bukan Alkitabiah. Meditasi indera di Alkitab. Spiritualitas Ignatius. Dan semuanya dikristenkan hari-hari ini. Formasi spiritual. Semuanya bersifat setan. Tidak ada hal yang disebut baik dalam formasi spiritual. Ini bersifat roh jahat. Ini berasal dari falsafah Jesuit. Meditasi Alkitabiah adalah merenungkan firman. Arti firman, menyerapnya dan menerapkannya ke dalam kehidupan Anda. Ya, dalam kata-kata sederhana, merenungkan hal yang sudah Anda baca dan mengingat-ingatnya.
bukan duduk dan berkomat-kamit. Dan meminta Allah guna mencerahkan Anda kepada arti perlambangan lebih dalam dari kisah-kisah Alkitab. Jadi, perjalanan metamorfosis manusia ini, membukakan era baru dari kewarganegaraan global. Diakhiri dengan proyek VR mereka. Copraverse yang ditetapkan untuk menjadi kesejahteraan ke dalam metaverse. Martin, peristilahan baru yang mereka pakai, dan perusahaan yang mereka buat, Meta. Ini memberitahu kita, bahwa semua itu saling terkait dalam cara yang rumit. Sesi perjalanan menuju metaverse, mengundang setiap orang untuk memeluk apa artinya menjadi manusia meta. Suatu keadaan yang digambarkan oleh Deepak Chopra sebagai suatu visi bersama dan keanekaragaman guna menggapai kemunculan. Bagi kelahiran suatu realita baru, yang diisi dengan kreativitas heran, kreativitas dan sukacita, suatu transformasi sosial. Ini kedengarannya seperti dari Alice A. Bailey. Ini tepat sekali sama, ini sangat bersifat zaman baru. Ini merupakan euforia yang akan Anda alami. Tetapi ini tidak nyata, melainkan di dunia maya. Ya, dan memang setan membalikannya dan berkata, Anda hidup dalam matriks. Anda hidup dalam dunia hayalan, yang sedang dikendalikan oleh dalang. Dan ini, menurut saya, tidak kurang dari kemasukan roh jahat. Dan hal-hal apa yang ditambahkan kepada semua ini? Adanya formasi spiritual dan penyesatan virtual yang bisa terjadi. Ya, siapa yang tahu, jika memakai alat hologram, atau apa saja. Dan untuk hal itu, Anda memerlukan banyak teknologi baru. Dan bukankah menarik, menurut situs TechJoice, teknologi baru telah tiba, yang memungkinkan kita berbicara kepada kerabat kita yang sudah meninggal. Jadi, mereka menciptakan suatu situasi di mana sesungguhnya Anda bisa berkomunikasi dengan kerabat Anda yang sudah meninggal dunia. Nah, ini memang masih elektronik, tetapi jika Anda sungguh-sungguh percaya, bisa berbicara kepada kerabat yang sudah meninggal, maka pikiran Anda akan sama mengunjungi, seperti petenung di Endor. Ya, khususnya ketika Anda tidak memiliki pemahaman sejati Alkitabiah mengenai keadaan orang mati. Jadi seberapa penting doktrin mengenai kefanaan jiwa, jiwa yang dapat mati. Yang bertentangan kepada pengajaran kepausan tentang kebakaan jiwa. Saya pikir ini akan memainkan peranan menentukan, di zaman di mana sekarang kita sedang hidup. Baiklah, jadi dengan dua tema ini, kesucian hari Minggu dan kebakaan jiwa. Kepausan akan menyapu keseluruhan umat manusia masuk ke dalam kubunya. Seberapa penting, agar kita memahami doktrin kefanaan jiwa. Ini akan menjadi suatu pemahaman yang menentukan hidup atau mati. Baiklah, jika Anda menyimak Hollywood. Jika Anda melihat organisasi ini, media apa saja, mereka berada di pihak mana? Pihak kepausan atau pihak Alkitabiah? Berada di pihak kepausan, kebakaan jiwa. Dan ini bukan hanya para penganut Advent hari ke-7 yang memahaminya, dan apakah kaum reformator memahaminya juga? Martin Luther memahaminya, demikian juga Tyndale, demikian juga Fisher dan para reformator awal memahaminya. Mengapa sekarang mereka tidak lagi memahaminya? Karena Jesuit yang menyusup. Jadi orang-orang ini berkata, wah, bukankah mengasyikkan, sekarang kita bisa berbicara kepada rekan-rekan kita yang sudah meninggal dunia? Ya, mengapa tidak, teknologi baru telah tiba, yang memampukan kita berbicara kepada rekan-rekan yang kita kasihi, yang sudah meninggal dunia. Sekarang Anda bisa hidup dengan kerabat Anda yang sudah meninggal. Dia ada di dalam telepon pintar Anda, sebagai bantuan suara. Jadi, Anda bisa memperolehnya sebagai bantuan suara. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan yang berkedudukan di California, Hereafter, AI. Suatu perusahaan yang memampukan komunikasi antara orang hidup kepada orang mati. Martin, ini kedengarannya seperti Halloween yang menjadi kenyataan. Ya, ini sama seperti bisa mengambil semua ini dan membenarkannya. Ya, ini memang tidak benar-benar nyata. Tetapi jika Anda mulai main-main dengan hal ini, katakan saja misalnya Anda benar-benar mengetahui mengenai kefanaan jiwa, sesuai pengajaran Alkitab. Jika Anda kemudian mulai bermain-main dengan hal ini, seperti bermain-main di tempat iblis. Baiklah, mari kita lihat bagaimana semua hal ini menjadi saling terkait.
Teknologi seperti ini, yang memungkinkan komunikasi dengan orang mati, telah merupakan puluhan tahun tema dari fiksi ilmiah. Para penyedia perawatan kesehatan dan kaum spiritualis telah menghendaki hal seperti itu selama puluhan tahun. Nah, Martin, jika Anda melihat sistem penyedia perawatan kesehatan dunia, ada banyak dalam bisnis kesehatan yang bekerja dalam level esoterik. Mereka memakai bandul untuk menentukan penyakit apa yang ada pada diri Anda dan apa penyembuhannya. Dan Anda mesti sangat berhati-hati, karena bisa saja Anda menyerahkan diri Anda kepada kekuatan roh-roh jahat. Jika Anda mengambil bidang melantunkan mantra untuk lebih mempercepat kekuatan pengobatan, sebagai contohnya, yang bertentangan dengan kuasa penyembuhan herbal yang sederhana, yang Allah telah ciptakan di alam. Sedangkan di sini adanya pencampuran total. Jadi apakah mungkin untuk keseluruhan industri bidang perawatan kesehatan menjadi terlibat di dalam kegiatan yang bersifat roh jahat? Jelas sekali. Bukankah itu parmakeya, ilmu sihir? Dan sekarang ini telah menjadi realita, dan yang semakin dapat diakses, atas kemajuan AI dan teknologi suara. Nah, jika kita menghubungkan ini dengan metaverse dan Chopra yang baru Anda katakan, maka pencampuran seperti apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan suatu pencampuran bencana dahsyat. Jadi, Martin, di satu sisi, adanya semua pergerakan ini yang membawakan spiritualitas batin ke dalam sebuah pergerakan. Tetapi kemudian di dalam Alkitab, Anda memiliki suatu jaminan, jika boleh dikatakan demikian, bahwa kekuasaan yang ada, akan menerapkan tanda binatang. Di mana kita telah membahasnya berkali-kali. Jadi, dalam satu cara atau cara lainnya, bandul mesti berayun, sehingga ideologi itu bisa juga menjadi kenyataan. Jika saya bisa menaruhnya dalam pertentangan Raja Utara melawan Raja Selatan, semua warga negara global, sesungguhnya masuk ke dalam Raja Selatan. Dan paham nasionalis masuk ke pihak Raja Utara. Baiklah, di sini ada situs The Washington Times, yang memuat kenaikan posisi dari paham konservatif nasional. Merupakan suatu hal yang mereka amati. Nah, situs Washington Times adalah sesuatu yang cukup liberal. Mari kita lihat apa kata mereka, hal yang mengejutkan bagi banyak orang. Ternyata suatu pemikiran mengenai suatu bangsa, suatu kelompok dari keluarga, suku bangsa, dan komunitas dengan pengalaman umum. Terjalin bersama untuk kebaikan bersama, dan dimotivasi oleh tujuan umum. Masih sangat diterima. Nah, saya mendapati hal menarik, di mana Paus senantiasa mengecam paham nasionalisme. Tetapi hanya kepada orang-orang Kristen. Paus tidak mengecam paham nasionalisme, katakan saja negara-negara Islam, dia bahkan memeluknya. Tepat sekali, Paus bukan hanya memeluknya, malah menganjurkannya. Contohnya seperti orang-orang Amazon. Bagaimana dia membela agar orang-orang Amazon itu memelihara ideologi mereka? Mengapa? Karena ideologi mereka tidak membahayakan sistem Paus. Kecuali Paus bisa menaklukkan sistem mereka, barulah Paus bisa naik tahta, dan memainkan perannya. Jadi ini sangat menarik, ini masih sangat dapat diterima. Intelektual yang terbenam di dalam pemikiran pencerahan yang korosif dan tidak bermakna, mengenai keuniversalan pengalaman umat manusia. Merupakan hal tidak nyaman untuk kebangsaan. Paham nasionalisme, dan pemikiran bahwa orang-orang mengidentifikasikannya, sebagai warga negara dari sebuah bangsa. Dan bukannya warga negara dunia. Hal yang tidak mengejutkan siapapun, orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka, sebagai orang-orang Amerika. Dan bukannya warga negara global, cenderung mempertahankan hak-hak mereka. Nah, kita memahami Amerika Serikat, yang akan menjadi pemimpin dalam penerapan tanda binatang. Dan kaum Protestan Amerika yang akan memaksakannya, dan bangsa-bangsa lain akan mengikuti. Nah, ketika Anda mengatakan bangsa-bangsa lain, maka ini khususnya mengenai bangsa-bangsa Kristen lainnya. Tetapi jika berkaitan dengan ideologi tertentu, seperti iklim, ini bisa bersifat universal. Dan jika Anda memiliki bagian kecil dari ideologi tersebut, sifat kerapuhan bangsa-bangsa Kristen, yang juga memiliki sifat sekuler, seperti hari Minggu sebagai contohnya, maka seluruh dunia bisa memeluknya. Sungguh pandai.
Dan bagian dari upaya itu, beberapa lusin orang, baru-baru ini menandatangani suatu prinsip. Yang lebih merupakan menjadi kebijakan daripada warisan, Partai Republik telah berhasil menyatakannya selama 5 tahun terakhir, dalam situs National Conservatism. Membuat garis besar pemikiran mereka, mengenai cara terbaik untuk maju dengan hal ini. Mengutip, kita melihat tradisi independen, bangsa yang memerintah dirinya sendiri. Sebagai landasan guna memulihkan orientasi publik yang semestinya, menuju kepada paham patriotisme. Semangat, kehormatan, kesetiaan, agama, kebijaksanaan, jemaat, keluarga, laki-laki, perempuan. Sabat, dan hal-hal sakral, dan hikmat dan keadilan. Ini menarik, apa yang ada di dalam pencampuran ini. Di samping hal lainnya, seperti paham patriotisme, yaitu agama, jemaat, sabat, kebijaksanaan, keadilan. Ini kedengarannya sangat bersifat Jesuit. Iman yang diinformasikan oleh akal budi, benar. Atau akal budi yang diinformasikan oleh iman. Jadi yang mana? Jadi situs konservatif Amerika menuliskan di bulan November, tahun 2021, satu-satunya jalan ke depan adalah paham konservatif nasional. Edmund Burke, yang terkenal, menuliskan dalam Reflections on the Revolution in France. Zaman kesatrian telah hilang digantikan oleh mahasiswa, ahli ekonomi dan ahli perhitungan, dan kemuliaan Eropa telah hilang untuk selamanya. Ini sungguh menyedihkan, ketika Burke menuliskannya. Dan upaya untuk mengatur kembali sentimen itu untuk kegagalan kita sekarang, menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Zaman kenetralan sudah lenyap. Digantikan oleh orang-orang yang sadar, oligarki dan kelompok penguasa yang sombong. Dan kemuliaan dari tatanan neoliberal, pasca perang, telah hilang untuk selamanya. Suatu formulasi yang berbeda, tetapi yang masih terkait, yang pernah saya pakai, akan seperti ini. Presiden Reagan mengatakan kata yang paling menakutkan ialah, saya berasal dari pemerintah, dan saya datang untuk membantu. Tetapi kata-kata baru yang paling menakutkan ialah, saya berasal dari kelompok penguasa, dan saya datang untuk menindas Anda. Martin, apakah hal ini menyiapkan panggung untuk bandul berayun? Jelas sekali, adanya situs Washington Post dengan satu jenis ideologi, dan sekarang menjadi sangat jelas, tidak ada lagi wilayah abu-abu. Baiklah, jadi Anda harus memilih salah satu pihak. Dan ketika keseluruhan kelompok memilih satu pihak, apakah artinya hal itu untuk pihak yang lainnya? Masalah tidak menginginkan Anda. Jadi, untuk waktu yang sangat panjang, Raja Selatan telah berkuasa. Dunia telah menjadi lebih liberal. Anak-anak Anda telah diajar di sekolah, di mana tidak ada lagi anak laki-laki atau anak perempuan. Akte kelahiran tidak lagi ditanda tangani sebagai laki-laki atau perempuan. Kita mesti menunggu keputusan anak kita, jenis kelamin apa yang akan mereka pilih. Dan maafkan saya, kebodohan seperti ini membuat orang-orang merasa muak. Kita mesti ingat, adalah mudah menjadi pembela ideologi, sehingga Anda turut serta dalam arus. Itu sangat penting, sehingga kita selalu menganjurkan, jadilah pengamat. Meskipun adanya hal-hal yang menggusarkan Anda, yang sedang terjadi di dunia. Katakan saja masalah jenis kelamin. Atau masalah kesadaran. Atau permasalahan apapun itu, dan bahkan jika sangat menggusarkan hati Anda. Selalu tanyakan, apa tujuannya? Apa yang menjadi rencana iblis? Dalam membawakan hal-hal ini, dan iblis memang berhasil. Karena sekarang ini para orang tua menjadi sangat gusar, dan mereka ingin menghentikan hal ini. Sehingga para orang tua ingin merebut kekuasaan, di tingkat dewan sekolah. Juga di dalam tingkat politik. Karena itulah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Jadi Anda menggiring orang-orang masuk ke dalam suatu pola pemikiran ideologis. Dan sekali saja, hal itu terbentuk. Segala sesuatu yang menentangnya, akan menjadi musuh. Nah, sekali saja Anda meragukan mengenai topik sabat, dan adanya orang yang menentangnya, maka berarti Anda menentang demi kebaikan bersama. Dan secara tiba-tiba, asas demi kebaikan bersama, ditinggikan. Meskipun di dalam aspek-aspek yang lainnya, Anda menentangnya. Sangat menarik. Lalu adanya buku-buku yang ditulis tentang topik ini.
Dan ada buku-buku yang baru saja dituliskan. Dan buku ini sangat menarik. Sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Wolfe, The Case for Christian Nationalism. Martin, apakah iklim tepat seperti ini? Ini sungguh luar biasa. Waktunya sangat tepat. Karena dua buku ini merupakan buku terlaris di Amazon. Jadi ini bukan sekedar buku kecil yang tidak jelas. Segala sesuatu yang menyinggung masalah ini, sangat digemari publik. Di sini ada buku lainnya oleh Torba dan Isker, yang berjudul, A Biblical Guide to Taking Dominion and Discipling Nations. Ini adalah dominasi teologia. Kita mesti menegaskan, ini adalah teologia Jesuit. Yang telah dipeluk oleh paham Protestan. Ini sungguh sangat lihai, dan Anda harus memuridkan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, Anda mesti membuat bangsa-bangsa melihat dengan cara Anda. Dan ini jangan dikacaukan dengan amanat agung yang Kristus berikan kepada Anda. Ya, karena amanat agung berkaitan dengan menghilangkan dosa. Sedangkan di sini berkaitan dengan dominasi. Dan untuk tepat hal ini, mengapa Kristus datang? Guna menghilangkan hal yang mereka sedang terapkan, seperti yang dikatakan Kristus, sebagai hal jahat di dunia. Nah, apakah bangsa Yahudi memiliki paham dominasi? Jelas sekali. Jadi, apakah Kristus mendukung atau menentang hal itu? Sangat menentangnya. Kerajaan dunia ini tidak mencerminkan satu titik pun kerajaan sorga. Tidak ada hal yang bisa dibandingkan. Ini tidak sama. Kerajaan dunia ini akan habis lenyap. Martin, ini adalah penyesatan terbesar yang datang menimpa dunia. Buku paling laris Christian nasionalis berakar kepada Volk, orang-orang. Itu adalah sejarah Jerman, tanah tumpah darah, dan para bapa. Terkait secara darah, kepada Manifesto Jerman abad 20. Jadi, di sini ada sebuah artikel yang berbicara menentang paham nasionalisme Kristen. Dan yang mengingatkan kita akan zaman Nazi. Paham nasionalisme Kristen menjadi faktor lebih besar di antara para pemberi suara Partai Republik. Dengan 61% responden Partai Republik, mereka mendukung pernyataan bahwa Amerika Serikat adalah negara Kristen. Kita pernah menunjukkan video beberapa waktu lalu, di mana mereka berkata, ketika sudah terbentuk negara Kristen, yang kita inginkan. Anda harus hidup di bawah aturan Kristen. Anda bisa saja orang Yahudi, atau orang apapun, tetapi Anda mesti hidup di bawah aturan Kristen. Dalam kenyataan, orang yang Anda rujuk, sama dengan orang yang menulis buku kedua, yang tadi kita bahas. Sangat menarik. Sebagai mantan pendeta Injili, saya mengetahui ini adalah sejenis pekerjaan yang ada di tangan para selebriti Injili, dan orang-orang seminari. Para pendeta pedesaan, dan para pemberi pengaruh Kristen, yang mencari bentuk intelektual, pembenaran teologia. Bagi dorongan hati untuk politik dan budaya mereka yang tidak bermoral. Wolfe yang merujuk kepada buku itu. Mengambil inspirasinya baik dari Thomas Aquinas dan para reformator Protestan. Martin, dapatkah Anda menghubungkan Thomas Aquinas kepada reformasi Protestan? Tidak bisa. Ini ibarat mencoba minyak dengan air. Tidak mungkin. Tetapi ini merupakan perkawinan yang sudah diupayakan sangat keras oleh paham Katolik. Nah, jika berkaitan kepada mereka, Thomas Aquinas adalah orang kudus, sedangkan bagi saya, dia adalah orang yang kemasukan roh jahat. Khususnya, Calvin. Pemikiran mendasarnya yang terbesar pertama adalah, jika seumpama Adam dan Hawa tidak berdosa, manusia akan tetap berkumpul dalam komunitas yang terpisah di bumi. Nah, hal menarik dari paham Calvin, memiliki aspek dominasi di dalamnya. Bahkan dalam masa Protestan awal, mereka meyakini gabungan gereja dan negara yang bekerja bersama-sama. Itulah sebabnya adanya distrik Protestan, adanya distrik Katolik. Dan jika Anda tidak menyesuaikan kepada ideologi itu, sebaiknya Anda pergi. Dan Anda mesti keluar, dan ini akan juga kita alami. Dan Calvin juga mengalami penganiayaan. Dan Calvin sedikit lebih radikal tentang hal ini, dibandingkan Martin Luther. Bahkan para penganut Lutheran mengadakan penganiayaan. Orang-orang yang memiliki ideologi berbeda, seperti para penganut Anabaptis. Mereka dianiaya oleh para penganut Lutheran. Sama seperti dianiaya oleh para penganut Calvin, juga oleh para penganut Katolik. Saya pikir para pemelihara hari Sabat akan masuk ke dalam golongan itu. Ada penganiaya dari penganut Calvin, dari penganut Lutheran dan dari
para penganut Katolik dan pemerintah. Tepat seperti itulah hal yang akan terjadi. Jadi dengan demikian, orang-orang Kristen mestilah melakukan segala yang mungkin, guna melembagakan kekristenan di negara mereka. Guna membuat struktur bagi mereka, sesuai dengan visi Allah untuk kehidupan manusia. Ini berarti menciptakan suatu pemerintahan, di mana kekuasaan sipil mengarahkan para warga negaranya kepada agama sejati, sesuai kekuasaan penuh dari kekuasaan mereka. Wolfe juga menganjurkan guna pemaksaan hukum Sabat dan penghukuman kepada agama-agama palsu, yaitu segala sesuatu di luar praktek Kristen yang diterima negara. Nah, dia memang benar. Dan kesinilah kita sedang menuju. Benar, mengapa perlu buat mereka guna memaksakan ideologi mereka? Saya tahu jawabannya, Martin, karena mereka tidak bisa hidup dengan ideologi lainnya. Jadi, mereka mesti membangun tembok di sekitarnya, dan memaksakannya. Apakah itu kedengarannya seperti, Anda bisa memaksakan tanda binatang? Tidak, saya pikir tidak kedengaran seperti itu, melainkan akan seperti cara itu. Baiklah, mengapa dia mencantumkan hukum Sabat ke dalam dokumentasinya? Mengapa? Karena itu merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas Kristen. Tetapi identitas milik siapa? Allah atau Paus? Malangnya, identitas Thomas Aquinas dan Paus. Ya, jadi tidak ada hal. Sebagai Kristen sejati di dalam alasan ini, karena Kristus memberitahu Anda, kebebasan memilih. Sedangkan di sini dihilangkan. Dan masalahnya, jika kita mengambil orang-orang Kristen yang ada di negara kita, berapa banyak dari mereka yang akan mendukung hal seperti ini? Mereka akan bersuka cita. Setiap pendeta Kristen dan politikus telah dengan siap menerima label nasionalis Kristen. Mesti ditanyai apakah mereka juga mendukung hukum Sabat. Penolakan penderitaan kaum perempuan, dan penghilangan konstitusi yang menjadi jangkar demokrasi kita. Ini merupakan satu-satunya pekerjaan yang memberikan tes lakmus, faktor tunggal, dari apa arti sesungguhnya paham nasionalis Kristen dalam bidang publik, dan suatu kesempatan untuk menyadari akibat tragisnya untuk negara kita. Nah, masih adanya orang-orang yang tersadar. Seperti pengarang ini, yang bernama Bradley Onishi. Dan masalahnya, orang ini sedang menyebarluaskan hal-hal lain, dari pihak lainnya. Di sini adanya dua aliran. Adanya cara berpikir Raja Selatan, dan orang ini masuk ke dalam golongan itu. Dia menghendaki semua hal liberal dihilangkan. Jadi, Martin, kita memiliki pilihan. Tetapi kita tahu dari Alkitab bahwa ideologi Raja Utara akan menjadi yang terakhir. Sekarang mari kita melihat wawancara ini, di mana pengarangnya, Wolfe, memberikan beberapa pemikirannya. Dia sangat berhati-hati dalam mengungkapkannya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tetap melekat kepada poinnya. Jika ada orang yang menuduh saya sebagai seorang nasionalis Kristen. Ya, memang, dan saya harap peristilahan itu bisa menjadi jalan bagi orang-orang untuk berkata, saya tidak akan bersifat pasif, juga saya tidak akan membiarkan kekuasaan sipil diambil oleh orang. Ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh Allah untuk kebaikan orang-orang yang akan direbut oleh orang-orang yang meyakini hal-hal absurd. Bukannya hal palsu, melainkan hal yang absurd dan yang mengalihkan perhatian. Ini nampaknya merupakan waktu yang tepat, adanya penyertaan Allah. Waktu yang tepat untuk buku ini terbit, khususnya mengenai warisan nasional, di mana Anda menghendaki menggerakkan orang-orang seperti yang Anda tuliskan di dalam buku, agar melakukan tindakan. Suatu tempat Kristen, yang mesti diwujudkan oleh orang-orang Kristen. Dan saya pikir, hal yang terjadi di Amerika, telah diduga selama puluhan tahun, atau abad. Bahwa kita adalah orang-orang Kristen dan sebuah negara Kristen. Ini menjadi semacam pemahaman standar, khususnya di abad-abad 18 dan 19. Dan kemudian, dunia netral menghantam, yaitu yang membentuk kekuasaan sekuler, dan yang membuat ambivalen, membiarkan Anda melakukan dan mengucapkan hal yang Anda inginkan. Dan sekarang kita berada di tengah-tengah dunia negatif, dengan adanya permusuhan aktif kepada orang-orang Kristen, untuk lembaga sipil melakukan
Pemerintahan sipil, masyarakat sipil, kita akan membuatnya menjadi pemerintahan Kristen. Dan kita dengan sukarela guna mewujudkan hal itu. Dan tentunya sekaranglah waktunya untuk bertindak. Anda mendefinisikan paham nasionalis Kristen dalam buku Anda. Coba saya bacakan definisinya. Paham nasionalis Kristen adalah suatu totalitas dari tindakan nasional, yang terdiri dari hukum-hukum sipil dan adat kebiasaan sosial, yang dilakukan oleh suatu negara Kristen, sebagai suatu negara Kristen, agar bisa mendapatkan baik kebaikan bumi, maupun sorga di dalam Kristus. Orang-orang di dalam negara Kristen akan melakukan hal-hal demi kebaikan mereka. Dan saya memusatkan perhatian, bagaimana cara kita menentukan hal-hal tadi? Dan salah satunya adalah hukum sipil, dan yang lainnya adalah adat kebiasaan sosial. Jadi, hukum sipil adalah suatu hal yang dilaksanakan oleh magister. Untuk kebaikan kita, mencakup segala sesuatunya hingga hukum Sabat. Dan tentunya ada yang lebih dari sekedar hal tadi. Seperti batas kecepatan dan hukum Sabat. Ya, hukum Sabat itu sama dengan hukum penghujatan. Dan dalam mempraktekkan dominasi di bumi, bahkan Adam juga tidak melakukannya. Kita tidaklah membawakan kehidupan surga ke dalam kehidupan bumi. Kita hanya mematangkan kehidupan bumi, yang sesuai dengan sifat alami manusia dan prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana cara Anda menyuruh orang-orang atau orang-orang Kristen kepada hidup kekal? Dalam cara luar, Anda melakukan hal yang bisa Anda lakukan, sehingga orang-orang bisa menyembah Allah, dan gereja bisa melayani firman dan sakramen. Dan secara tepatnya, bagaimana Anda melakukannya? Melalui hukum Sabat, dan hukum Sabat tidaklah semata-mata menghukum pelanggaran akan hukum keempat, melainkan menyediakan suatu kondisi di mana orang-orang bisa menyembah Allah tanpa pengalihan perhatian. Itu yang menjadi tujuannya. Tujuan bukan hanya semata-mata Allah menetapkan hukum keempat itu buruk. Karena itu kami menghukum. Itu bukanlah hal yang saya katakan. Kita melakukannya karena pada intinya hukum keempat mengatakan kita menyembah Allah secara bersama-sama dengan umat-umatnya di hari Minggu atau di hari khusus lainnya. Jadi adanya pemerintahan sipil, dan bagaimana pemerintahan sipil secara pengertian luar berkontribusi agar Anda melakukannya, yakni dengan menghilangkan pengalihan perhatian pada hari itu, sehingga Anda bisa fokus dalam penyembahan kepada Allah. Jadi, Martin, Anda telah mendengarkan landasan dari pemikiran pengarang tadi. Dan saya pikir, adanya hal yang terlewatkan oleh orang itu. Apa yang dikatakan pengarang itu, di akhir wawancara yang tidak tercantum dalam video. Salah satu cara di mana pemerintah bisa menggunakannya, kata pengarang tadi, dengan membungkam mereka, membungkam pihak yang lainnya. Jadi, Anda mesti menciptakan kondisi ini. Martin, ini adalah strategi yang sangat lihai. Apakah kita di dunia memiliki teokrasi semacam ini di dunia Islam? Ya. Apakah pemerintah mendikte lingkungan moral dari bangsa-bangsa di negara-negara Islam? Ya. Nah, di negara-negara Kristen, adanya paham sekulerisme yang mendikte. Ambil contoh, Eropa. Di mana ideologi lainnya ini masuk? Apakah ada ketakutan, cara hidup Anda akan musnah? Ya. Secara terus-menerus, di negara Jerman, contohnya, ini adalah situasi yang sangat nyata. Orang-orang merasa takut, jika dibiarkan hal ini terus berlangsung, seperti sekarang. Dengan segera, Anda akan terkena moralitas yang asing bagi Anda. Dan jika Anda dihadapkan kepada pilihan sekarang, antara moralitas itu, dan melekat kepada paham sekulerisme Anda, yang pada akhirnya akan tergerus. Mengapa tidak memeluk moralitas Kristen, yang menjadi alternatif yang lebih baik, agar menjadi lebih aktif? Jadi, bahkan para penganut paham sekuler, jika harus memilih antara hal yang sedang terjadi sekarang di Iran, sebagai contohnya, dan cara hidup sekuler, maka dia akan lebih cenderung memilih paham nasionalis Kristen. Daripada mengalami suatu hal yang bisa lebih buruk, benar.
Jadi, ini adalah permainan yang sangat lihai. Dan jika Anda melihat sebuah negara menjadi negara Kristen, katakan saja negara Amerika Serikat, menjadi semakin melemah oleh ratusan ideologi ini, dan ada di antaranya yang begitu liberal, sehingga Anda tidak bisa hidup bersamanya. Dan ada di antaranya yang begitu menindas, sehingga Anda tidak bisa hidup bersamanya. Mengapa tidak memilih paham nasionalis Kristen? Dan kembali kepada akar. Mengapa? Bisakah saya menanyakan pertanyaan ini, Martin? Mengapa iblis tidak sejak dari dahulu kala menerapkannya? Karena itu yang terjadi di zaman abad pertengahan. Karena itu tidak akan jalan. Mengapa tidak? Karena dunia masih terlalu konservatif dan religius. Dan mereka masih mengetahui siapa itu antikristus. Ketika saya lahir, dan ketika saya menikah, ini sudah dikatakan berulang-ulang kali. Orang-orang tahu, siapa itu antikristus. Paham Protestan tetap menjadi paham Protestan, dan paham Katolik tetap menjadi paham Katolik. Waktunya tepat, Anda menggerus paham Protestan. Tidak melalui serangan frontal langsung. Melalui ideologi Katolik, tidak, melainkan melalui serangan pintu belakang, paham liberalisme. Yang menyusup, dan salah satu tokoh dari hal ini, mempelajari Thomas Aquinas sebagai contohnya. Ya, jadi adanya, ideologi Raja Selatan ini, yang Anda pakai. Untuk membawa suatu bangsa sejauh mungkin, sehingga mereka tidak memiliki jangkar apapun, lalu kemudian Anda memperkenalkan. Anda mengizinkan paham Protestan, yang sekarang sudah berubah, dan yang menjadi seperti Katolik, melakukannya untuk Anda. Dan seberapa alkitabiah itu? Sungguh brilian. Segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja-gereja palsu Protestan, di bawah perintah induk, dilakukan untuk induk. Nah, apakah iblis ahli strategi atau bukan? Oh, dia tuan dari strategi. Jadi, apa yang kelihatannya tidak terarah? Apa yang kelihatannya, seperti kehilangan kendali? Sesungguhnya iblis memiliki kendali yang sangat mendetil dan mutlak. Dan waktunya sempurna. Jadi cara berpikirnya, ambil contoh kehidupan saya. Cara berpikir telah berubah. Saya bertumbuh di sebuah negara nasionalis Kristen. Bagaimana cara berpikir itu telah berubah menjadi sebuah negara yang sangat bersifat sekuler. Saya sudah pernah mengalaminya di dalam kehidupan saya. Ini terjadi dalam 30 tahun terakhir. Dan sekarang setelah negara telah disekularisasi total, hingga mencapai titik, di mana tanpa adanya agama, Anda menyadari adanya hal salah mengerikan, secara moral. Orang-orang akan disiapkan guna menerima ayunan bandul ini, dan kembali ke sistem lainnya. Hanya pada saat ini, melakukan suruhan binatang, dan bukannya suruhan Allah. Dan saya mesti berkata, bahkan, mereka akan mengadakan perang, guna mewujudkan hal ini. Akan terjadinya revolusi. Ini kata mereka. Nah, Martin, jika ada negara seperti Amerika Serikat, atau negara Eropa, seperti negara Jerman, atau negara Inggris, atau negara apa saja, di mana paham Protestan mendominasi, maka kemudian negara itu akan sangat jelas, jika memeluk Sabat, yang dikatakan sangat penting untuk menciptakan iklim, karena ini tidak bisa terlaksana tanpa Sabat. Maka pastilah akan memeluk hari Minggu. Dan jika Anda tinggal di negara itu, maka Anda mesti mematuhi hukum itu, karena itu disebut sebagai hukum Kristen. Meskipun itu bukan hukum Kristen, melainkan hukum kekafiran. Tetapi menurut mereka, itu adalah hukum Kristen. Nah, jika Anda tinggal di sebuah negara Yahudi, Anda bisa memeluk hari Sabat. Tetapi di negara-negara Kristen, Anda mesti memeluk hari Minggu, karena itu merupakan hukum. Nah, bagaimana seorang Yahudi merasakan hal itu, seorang Yahudi yang tinggal di Amerika Serikat, sebagai contohnya. Mari kita membacanya, karena sangat menarik. Ini dari situs Jewish Insider. Sebuah buku yang ditulis bersama oleh Gab CEO Andrew Torba, masuk dalam daftar buku terlaris Amazon. Dan sekarang, orang ini akan membicarakan mengenai buku ini. Pergerakan nasionalis Kristen telah mendapatkan landasan kokoh, baru-baru ini dalam pemilihan politik elektoral. Ketika semakin meningkatnya calon anggota Partai Republik, di seluruh negeri, menjabarkan doktrinnya. Andrew Torba, salah satu rekan bersama, pengarang dari paham nasionalis Kristen, telah melakukan upaya hal yang dia gambarkan sebagai hal kesetaraan masyarakat Kristen di internet.
Bahkan halaman situsnya yang bernama GAP, telah mengungkapkan suatu realita yang lebih buruk. Tujuan utama kami, adalah guna membentuk kesetaraan masyarakat Kristen, ekonomi, dan infrastruktur, yang akan mengisi kekosongan dari negara sekuler yang gagal, ketika negara sekuler itu gagal. Apakah mereka mengharapkan negara sekuler untuk gagal? Ya. Raja Selatan akan dilindas, Martin, ya. Torba dan Isker menuliskan, dengan pernyataan, ketika hal-hal berjalan, dan dengan tidak mempedulikan bukti-bukti yang menentang, bahwa Amerika adalah suatu negara Kristen. Jadi, Allah itu nyata, Alkitab merupakan hal kebenaran, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Torba dan Isker meyakinkan diri mereka, menyatakan, bahwa mereka hanya mengupayakan merebut kembali, hal-hal yang menjadi hak-hak mereka. Tetapi Torba dan Isker kemungkinannya tidak akan mendengar argumen semacam itu, dalam iman yang baik. Kami tidak akan meminta maaf, untuk apapun yang telah kami katakan. Atau upaya apapun yang sedang kami kerjakan, guna mengambil dominasi atas negara dan budaya kami. Untuk kemuliaan Allah, mereka menegaskan, demikian juga Anda tidak. Mereka akan melakukannya. Dan artikel ini juga menuduhnya sebagai antisemitik. Adalah menarik, saya pernah membaca artikel di masa lalu, yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, seharusnya Amerika menjadi sebuah negara Kristen, dan kaum Yahudi akan merasa senang. Tepat. Kita sudah pernah menunjukkan artikelnya. Jadi, harapan satu-satunya bagi Amerika, hanyalah Allah, dikatakan oleh Sean Feucht, seorang penggiat penyanyi Kristen, negara sedang bangkrut secara moral. Nah, ini ada di akhir bulan November tahun 2022. Dan saat ini di akhir tahun 2022, ideologi ini sedang bertumbuh ibarat jamur. Tahukah Anda, ini dimulai oleh suatu kumpulan, jika engkau ingat, yang pernah kita tunjukkan dalam 3 tahun terakhir. Himbauan dan pengiriman. Ya, semua ini ibarat nada awal, bagi hal-hal yang kita lihat sekarang ini. Dan Jonathan Chan, dan adanya Rabi Kristen Yahudi yang memeluk paham nasionalis Kristen dan bulan ke-7 dan teologia, dan yang menyatukan semua aspek paham Yudaisme dan kekristenan, dalam suatu pencampuran nyata yang menarik. Seorang artis Kristen rekaman, misionari dan penggiat, Sean Feucht, akan berkendaraan mengadakan tur Kingdom to the Capital, ke 50 negara bagian, yang mulai di tahun 2023. Saya menantikan dengan sukacita tahun 2023. Untuk memohon kepada Allah, guna datang dan mengubahkan Amerika. Sementara mendorong para pemimpin gereja, agar menjadi aktif di negara bagian mereka, mengenai topik-topik yang berdampak kepada jemaat. Sebagai seorang bocah misionari, Feucht berkeliling dunia dan menyaksikan penganiayaan jemaat di banyak negara, dan berkata, perasaan ini datang kembali, setelah melihat lockdown dan penindasan pemerintahan, kasino dan bar yang dibuka, sedangkan gereja-gereja ditutup. Anda melihat, betapa lihainya hal-hal ini. Guna membuat bandul berayun dan rasa amarah. Jika Anda mengambil logikanya, mengenai kasino yang dibuka, sedangkan gereja yang ditutup. Ini tidak masuk akal, tetapi disinilah rencana, guna mewujudkan hal ini. Jadi jika Anda mengabaikan topik pertentangan besar, maka Anda akan kehilangan semua poinnya. Bukankah penting, sesungguhnya untuk tahun depan, buku terkenal sepanjang tahun, adalah buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir. Saya berpikir, adalah baik untuk tiap-tiap orang kembali membaca buku itu. Semua orang seharusnya membaca buku itu. Dia menambahkan, dengan melihat respon gereja dan ketidakrelaan mereka dalam banyak cara, guna membendung dan menerimanya, sungguh-sungguh mengejutkan saya. Nah, Martin, hal ini juga terjadi di kalangan kita sendiri. Jadi ini adalah hal yang sedemikian sukses dan strateginya sangat cemerlang, dan bisa menyesatkan umat pilihan sekalipun. Dan cara berpikir ini, bisa menarik umat-umat kita masuk ke dalam suatu keseluruhan perdebatan. Dan mereka bisa ditarik ke dalam lumpur hisap ini, dan berakhir dalam pusaran air. Saya pikir, COVID sungguh-sungguh membantu mengungkapkan berapa banyak kuasa pemerintah negara atas kehidupan, komunitas dan gereja-gereja kita, katanya. Kata Feucht, pandemi menyediakan suatu kesempatan bagi kita untuk bereaksi, bukan karena ketakutan, melainkan karena iman. Jadi, di sini adanya bandul yang berayun berlawanan arah. Dan kita akan pergi, merebut kembali 7 gunung kekuasaan. Mereka ingin mengendalikan bisnis. Martin, berapa banyak orang yang sudah di PHK baru-baru ini,
Karena tidak terampil, atau karena ideologi? Nah, kita tahu dengan Mas, ini adalah ideologi. Benar. Mas sedang membersihkan Twitter. Dan mengapa yang lainnya ikut-ikutan, dan mengapa ini terlaksana setelah berkunjung ke Vatikan? Lalu mereka ingin mengendalikan pemerintah. Lalu mengatur kembali keluarga. Agama sesuai pemikiran mereka, yang kebetulan cara berpikir Jesuit. Mereka ingin mengendalikan media, pendidikan dan hiburan. Nah, siapa yang mengendalikan pendidikan? Hingga sekarang, paham sekulerisme, benar. Pembelajaran melawan pembelajaran. Bukankah ini kaum Jesuit? Siapa yang ingin mengendalikan hal baru? Masih yang sama. Iya, orang-orang yang sama. Martin, kapan kita bisa belajar dan memahami? Seperti yang biasa kita katakan, tidak ada hal baru di bawah matahari. Dan hiburan, merebut kembali 7 gunung kekuasaan. Dan menciptakan negara yang tepat sama, seperti diinginkan orang-orang Yahudi, di zaman Kristus. Dan tidak ada satu batu pun yang akan tersusun di atas batu lainnya. Demikian juga nasib yang sama akan menimpa mereka. Ini sebuah artikel dari situs Beacon, kurangnya laporan dan pergerakan teokrasi besar-besaran. Menyatukan kekuatan, dengan Michael Flynn dan Roger Stone. Jadi, sekarang adanya kaum elit Amerika, bahkan para pimpinan militer yang turut serta. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, di dalam sebuah gelanggang di Georgia, yang dipenuhi orang-orang. 4 pemimpin keagamaan, berdiri di panggung, sambil mengucapkan doa mengerikan, suatu pernyataan yang disebut The Watchman Decree. Karena kita telah diberi kekuasaan legal dari sorga, dan sekarang mempraktekkan otoritas itu. Karena kita adalah duta besar Allah dan sebagai juru bicara di bumi. Karena melalui kekuasaan Allah, kami adalah para pemberi pengaruh dunia. Karena dengan perjanjian kita dengan Allah, kita diperlengkapi dan diberi wewenang oleh Allah, guna membinasakan setiap upaya maju musuh kita membuat pernyataan ini. Kami menyatakan bahwa sistem yuridis kita akan mengeluarkan peraturan yang bersifat alkitabiah dan sesuai konstitusi. Martin, kata-kata besar, benar. Saya bertanya-tanya, apakah sorga sedang melihat kepada kekuasaan tanduk kecil? Dan kata-kata sombong yang diucapkannya, karena jelas, kata-kata ini mencerminkan tanduk kecil. Kami menyatakan, kami mengambil kembali dan secara permanen mengendalikan posisi pengaruh dan kepemimpinan, di masing-masing 7 gunung. Meskipun hanya sedikit yang menyadari, mereka baru saja menyaksikan buah dari reformasi kerasulan yang baru. NAR, yang merupakan singkatan New Apostolic Authoritarian Movement. Ini sesungguhnya seperti yang dinyatakan. Nanti kita akan melihatnya. Jadi reformasi kerasulan baru adalah gerakan otoriter Kristen di seluruh dunia yang semakin cepat dan berbahaya yang tidak dilaporkan. Ini mempraktekkan penyembuhan iman dan pengusiran setan-setan, dan mempromosikan paham dominasi. Suatu kepercayaan, bahwa orang-orang Kristen mesti mengambil alih bisnis dan budaya, yang dikendalikan pemerintah, agar Yesus bisa kembali ke bumi. Mereka benar, mereka mesti mendominasi sehingga Yesus akan kembali dan membinasakannya. Benar sekali. Dan artikel ini menarik, karena yang sebelumnya, berbicara mengenai pergerakan global, benar. Ya. Ini karena kebangkitan dari reformasi kerasulan baru bersifat global. Dan di mana saja, mereka menginginkan negara-negara Kristen mesti mengambil alih pemerintah atau 7 gunung itu. Nah, kita melihatnya, sedang terjadi di seluruh dunia. Jadi, hal yang kita lihat, sedang terjadi di negara Italia. Kemenangan Meloni memicu pujian dan kehebohan. Karena nilai-nilai konservatif dan keinginannya untuk menjunjung Allah, keluarga dan negara. Apakah itu cocok dengan permainannya? Ya. Jadi, benua Eropa juga turut serta, benar. Yang lainnya, menolak, tetapi waktu untuk bandul berayun sudah tiba. Nah, negara Swedia juga mengalami paham nasionalis Kristen konservatif. Bandul juga berayun di sana. Jadi, menurut Christian Post, kantor-kantor berita Amerika, seperti New York Times, telah menyebut Meloni sebagai fasis. Lebih lanjut, CBS News telah menyamakan Meloni sebagai diktator fasis Italia, Benito Mussolini. Meloni berkata, kita akan membela Allah, keluarga, negara, semua hal-hal yang membuat muak banyak orang, katanya. Di dalam pidato lainnya, Meloni mengatakan, ya,
kepada keluarga alami. Tidak kepada lobi LGBT. Ya, kepada identitas kelamin. Tidak kepada ideologi jenis kelamin. Tidakkah itu terdengar seperti bandul yang berayun? Tepat sekali. Iya, karena ini merupakan hal bertentangan langsung kepada lingkungan yang ada sekarang. Ya, kepada budaya kehidupan. Tidak kepada jurang maut kematian. Tidak, kepada kekerasan dalam agama. Bukankah saya baru saja menyebutkannya? Ya, untuk perbatasan yang lebih aman. Tidak kepada imigrasi massal. Ya, untuk bekerja bagi orang-orang kita. Ini lebih aman untuk memeluk hal ini. Daripada memeluk ancaman yang tidak dikenal apakah dari suatu agama atau paham liberalisme ultra. Ini adalah strategi yang indah. Ini ibarat permainan yang paling unggul. Saya pikir ini bukan buatan manusia, pastilah iblis ada di belakangnya. Pastilah iblis yang menjadi dalangnya, karena ini berskala universal. Dan kadang-kadang, Anda bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkannya? Mengapa Allah membiarkan orang-orang jahat berkembang untuk waktu sedemikian lama? Mengapa? Karena Allah itu panjang sabar. Dan Allah ingin menyatakan, bahwa Allah itu kebenaran. Saya pikir ini adalah kitab Pengkhotbah pasal 8. Coba saya cek, mungkin saya salah. Jika kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 8, kita membaca dalam ayat 2. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, raja yang dirujuk di sini, secara perlambangan adalah Yesus Kristus. Jadi, saya menganjurkan Anda untuk menuruti perintah raja. Apakah orang-orang ini akan mematuhi perintah raja? Tidak. Mereka akan menuruti hukum mereka sendiri. Kita lompat ke Pengkhotbah 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ini adalah kesabaran Allah. Dan hal yang menarik ialah, sekali saja Anda melihat kepada strategi yang bersifat universal. Penerapan binatang merupakan strategi universal. Harus ada banyak hal yang ditempatkan. Dan kita sudah membahas 1 tahun ini, bagaimana semua hal-hal itu diterapkan. Bagaimana mendapatkan bangsa-bangsa yang bukan Kristen untuk memeluk hari Minggu, sebagai contohnya, melalui iklim. Bagaimana mendapatkan bangsa-bangsa yang sangat sekuler, guna memeluk hukum-hukum Kristen. Melalui paham nasionalis Kristen. Martin, ini sungguh hebat. Dan ini bukan sekedar rencana yang dirancang 20 tahun atau 30 tahun silam. Ini ribuan tahun. Jadi apakah kita akan turut serta dalam gerobak ini? Tidak. Kita hanyalah para pengamat, benar. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Namun aku tahu, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Jadi, Martin, tugas kita adalah untuk terus melekat kepada Alkitab. Turuti perintah Allah, turuti Raja. Dan meskipun nampaknya, Allah sedang menjauh dan membiarkan semua hal-hal ini terjadi, ini tidaklah demikian. Allah masih mengendalikan. Allah masih mengendalikan, karena memang Allah sudah mengatakan, semua hal-hal ini akan terjadi. Dan ketika semua hal ini akan terjadi, dan kesimpulannya, yakni mereka semua akan dibinasakan, maka itu pasti terjadi. Disitulah terletak janji, dan Anda mesti fokus akan hal itu. Jadi, mereka bisa membela Allah, seperti yang mereka sukai. Mereka tidak sedang membela Allah Alkitab. Mereka sedang membela struktur politik mereka. Adalah lebih baik satu orang mati, demi kesejahteraan orang-orang, daripada satu bangsa dibinasakan oleh karena satu orang. Ideologi yang sama. Jika Anda menentang akan hal ini, maka Anda akan dilenyapkan. Ini dari situs Christian Post, bulan Oktober tahun 2022. Paham nasional Kristen akan memimpin kepada penganiayaan Kristen,
Ketua SBC Bart Barber memperingatkan. Pemimpin Southern Baptist Convention. Bart Barber telah mengutuk pemikiran bahwa gereja mesti menjalankan pemerintahan. Dan memperingatkan para penganjur paham nasional Kristen. Bahwa mengupayakan agenda semacam itu, akan menyebabkan penganiayaan orang-orang Kristen. Apakah dia benar? Ya. Dia betul-betul benar. Jadi, Martin, ini bukan hanya kita yang mengatakan hal ini. Adanya orang-orang yang melihat adanya bahaya dan yang memperingatkan bahaya. Tetapi meskipun demikian, mereka akan terus maju. Anda melihat dia menjadi minoritas. Dia adalah salah satu orang yang dibicarakan oleh tulisan Roh Nubuat. Yang akan bergabung dengan pergerakan seruan nyaring pada akhir zaman. Anda benar. Ini bertentangan kepada sejarah 400 tahun gereja baptis. Dan segala sesuatu yang saya yakini mengenai kebebasan keagamaan. Saya menentang pemikiran dominasi Kristen. Dominasi gereja atas menjalankan pemerintahan. Hal yang ditegaskan Barber, dalam suatu wawancara meluas dengan Anderson Cooper dalam acara 60 Minutes, CBS di hari Minggu. Martin, ini adalah posisi yang mesti kita pertahankan. Benar. Saya keberatan akan pemikiran itu, karena Yesus berkata, kerajaannya tidaklah berasal dari dunia ini. Wah, adanya orang-orang yang memahami. Saya berkeberatan akan hal itu, karena setiap kali hal itu diterima, ini akan menyebabkan penganiayaan kepada orang-orang seperti saya. Ini tidak akan berhenti hanya kepada orang-orang yang bukan Kristen, katanya. Ini pada akhirnya, akan juga menganiaya kepada orang-orang Kristen. Di mana cita rasa kekristenan mereka, yang berbeda dengan yang ada di pemerintah. Martin, kita telah tiba di sana. Dan jika kita tidak membuka mata kita akan terhisap ke dalam pusaran air ini. Umat-umat kita, gereja kita. Seharusnya berbicara seperti orang ini. Kita mesti terbangun. Mari kita akhiri dengan kutipan panjang dari tulisan Roh Nubuat. Pekerjaan istimewa dari malaikat ketiga, belum dilihat dari keperluannya. Allah bermaksud agar umat-umatnya jauh berada di depan, dari posisi yang mereka tempati hari ini. Martin, saya sangat setuju. Dan sekarang, ketika waktunya sudah tiba bagi mereka untuk bertindak, mereka mesti bersiap-siap. Ketika para reformator nasional mulai mendesakkan aturan-aturan guna membatasi kebebasan keagamaan, para pemimpin kita mesti menyadari situasi itu. Dan mesti telah bekerja dengan sungguh-sungguh, guna menghambat upaya mereka. Saya tidak ingin mengatakan apapun hal 2 tahun terakhir. Karena saya berharap, mereka telah melakukannya. Benar. Bukanlah kehendak Allah, bahwa terang terhalangi bagi umat-umat kita. Kebenaran masa kini, yang sangat mereka butuhkan pada masa sekarang. Tidak semua pendeta-pendeta kita, yang memberikan pekabaran malaikat ketiga, benar-benar memahami apa isi pekabaran itu. Pergerakan reformasi nasional, telah dianggap oleh beberapa pihak sebagai hal tidak penting, sehingga banyak yang berpikir tidak perlu memberikan banyak perhatian kepada pergerakan itu. Dan merasa dalam melakukan hal itu, mereka akan memberikan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan berbeda dari pekabaran malaikat ketiga. Kiranya Tuhan mengampuni saudara-saudara seiman kita, dengan penafsiran pekabaran itu, untuk masa sekarang. Orang-orang mesti dibangunkan, yang berkaitan dengan bahaya-bahaya yang ada sekarang. Para penjaga tertidur. Kita ketinggalan bertahun-tahun. Biarlah para penjaga utama, merasakan dorongan dan keperluan memperhatikan pekabaran itu, bagi diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk melihat bahaya. Jika para pemimpin di konferensi kita, tidak mau menerima pekabaran yang dikirim oleh Allah dan segera bertindak, gereja akan mengalami kehilangan sangat besar. Kata-kata ini sekarang lebih penting, dibandingkan pada masa dia menuliskannya. Benar 100%. Ketika para penjaga, melihat adanya pedang yang menghampiri, dan membunyikan tanda bahaya. Orang-orang yang melihat, akan menggemakan peringatan. Semuanya akan memiliki kesempatan, guna menyiapkan diri menghadapi konflik. Martin, mestikah penganut baptis yang memberikan peringatan, dan bukannya kita? Tetapi seringkali para pemimpin berdiri dengan keraguan-raguan dan nampaknya berkata, wah, kita jangan terlalu terburu-buru. Mungkin ada kesalahan, kita mesti berhati-hati, agar tidak membunyikan tanda bahaya palsu. Keraguan-raguan dan ketidaktegasan di pihaknya berseru, aman dan damai, waktunya belum tiba. Jangan terlalu bersemangat. Masih ada lebih banyak pertanyaan amandemen keagamaan ini, dari yang dituntut. Semua hasutan ini akan segera surut. Jadi,
Sesungguhnya para pemimpin menyangkali pekabaran dari Allah, dan peringatan yang dirancang guna membangkitkan gereja, gagal melakukan tugasnya. Terompet para penjaga tidak memberikan tanda bahaya, dan orang-orang tidak menyiapkan diri untuk peperangan. Kiranya para penjaga berawas-awas, kalau-kalau karena keraguan-raguannya dan sikap menunda-nunda. Jiwa-jiwa dibiarkan binasa, dan darah mereka akan diminta pertanggungjawabannya dari tangan mereka. Kita telah menantikan selama bertahun-tahun, untuk tibanya hukum hari Minggu yang diberlakukan di negeri kita, dan sekarang, pergerakannya sudah tiba. Martin, apakah Nyonya White menuliskan untuk masanya atau masa kita hidup? Untuk masa lalu, sebagai perlambangan dan untuk kita sebagai penggenapannya. Terima kasih. Apakah umat-umat kita akan melakukan tugas mereka, mengenai topik ini? Tidak bisakah kita membantu dalam meninggikan standar? Dan yang menghimbau kepada orang-orang yang peduli kepada hak-hak keagamaan dan kesempatan istimewanya. Waktunya segera tiba, ketika orang-orang yang memilih untuk lebih mematuhi Allah, daripada menuruti kehendak manusia, akan dibuat merasakan tangan penindasan. Haruskah kita karenanya, tidak menghormati Allah dengan bersikap diam, sementara hukum-hukum Allah yang kudus, diinjak-injak di bawah kaki manusia? Percayalah kepada Raja dan lakukan perintah-perintahnya. Dan Allah akan bertindak, meskipun terlihat berlambatan. Dan bukankah pendeta baptis itu memberitahu kita? Orang-orang Kristen juga tidak akan lolos dari penganiayaan. Jika tidak menyelaraskan diri mereka kepada ideologi yang ada, jelas sekali. Martin, di sini, di akhir tahun 2022. Saya menantikan dengan sukacita datangnya tahun 2023. Untuk melihat hal-hal yang diungkapkan ini. Dan untuk melihat, bagaimana di tahun 2024, ketika pemerintahan kembali berubah di Amerika Serikat. Hal-hal bisa sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Peristiwa-peristiwa penutupan akan terjadi dengan sangat cepat. Kiranya Allah memberi kita hikmat, demikian juga kepada umat-umatnya. Untuk mengetahui keadaan zaman, di mana kita sedang hidup, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hal-hal sedang dibukakan di depan mata kami. Kami telah membahas berkali-kali mengenai bandul yang sedang berayun. Dan memang kami sedang melihat bandul yang berayun, dan malangnya bandul berayun bukan ke arah ideologi yang dilandaskan kepada Alkitab, melainkan kepada pendapat dari paham dominasi. Kiranya Allah memberi kita hikmat guna membedakan hal benar dari hal salah. Inilah yang menjadi doa saya. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan dukungan finansial yang melimpah. Untuk kontak lebih lanjut. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus, untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa, untuk kerajaan-Nya yang segera tiba.